Kenapa? Ya karena mempelajari dalil ini tuh mudah. Wong kalian bisa ngambil kampus sampai 4 tahun, ngambil kampus sampai 3 tahun, D1, kuliah, SMA, sekolah SMA, kuliah. Seharusnya belajar dalil-dalil akidah ini mudah dan kalian mesti mempelajarinya. Jaya Jidan. Maka mengambil akidah tanpa dalil menjadikan Anda muslim? Iya. Apakah Anda berdosa? Iya. Kenapa Anda beriman? Iya, saya beriman karena Ustadz Yunus mengatakan beriman kepada Allah itu wajib. Ya wis, aku tak beriman kepada Allah. Kenapa? Mengikuti Ustadz Yunus. Dalilnya apa? Ora enek. Ya pokoknya melok Ustadz Yunus. Itu yang namanya taklid. Anda beriman kepada Allah berlandaskan taklid saja. Di dalam akidah ini perkara yang buruk, tidak boleh. Sebagian ulama beriman karena mengikuti orang tidak sah. Tidak sah. Kenapa Anda beriman? Ya aku melok kiai, tidak boleh. Minimal itu dosa. Minimal itu apa namanya dosa. Anda di dalam akidah tidak boleh ikut siapapun. Anda mesti melihat dalil, Anda mesti berpikir. Karena berpikir itu kewajiban agama. Allah menyuruh kita berpikir di dalam beberapa kasus. Karena Allah mengatakan, fanduru ila malakutis samawati wa ard. Berpikirlah di dalam langit dan bumi. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Semua ayat-ayat ini fanduru awalam yatafakkaru, semuanya itu adalah perintah Allah untuk berpikir. Tapi kalau Anda mengikuti orang, Anda tidak berpikir, ya memang Ustadz Marco, berpikir itu perintah Allah yang paling sulit dijalankan daripada Anda itu sholat, zakat ataupun puasa. Sholat penak, zakat penak, puasa penak, berpikir kuwi sing angel, berpikir kuwi angel. Dan banyak orang tidak lulus di dalam berpikir. Mungkin banyak orang dia itu sholat, banyak orang dia itu zakat, tapi banyak orang itu tidak berpikir. Nah terus Habib, apa yang apa efek daripada mengambil akidah tanpa dalil? Dikatakan mengambil akidah tanpa dalil, minimal kalau Anda itu akidahnya pas benar, pas yang Anda ambil pendapatnya itu ulama ahli sunnah, minimal Anda berdosa. Silap-silap Anda menjadi ahli bid'ah, kalau yang Anda tak itu Wahabi, atau Anda menjadi kafir kalau yang Anda ambil itu bukan Islam, atau malah yang Anda ambil itu agnostik. Apa itu agnostik? Agnostik itu Anda tidak tahu. Dibilang kalau di dalam bahasa ilmu kalam itu Allah adriyah. Kamu percaya Tuhan? Ya aku tidak tahu kalau Tuhan itu ada. Aku sekarang masih di dalam fase mencari. Dalam fase apa namanya? Mencari. Ya dalil yang aku gunakan dalil untuk mengetahui Tuhan tidak sempurna. Karena itu aku tidak tahu Tuhan itu ada atau tidak ada. Aku masih mencari. Anda mengikuti orang semacam itu, ya kafir Anda. Anda keluar daripada Islam. Dan agnostik ini sesuatu yang paling mudah. Ada yang namanya inadiyah. Inadiyah itu memungkiri Tuhan tidak ada. Itu susah itu. Karena Anda mesti membuktikan Tuhan itu tidak ada. Setiap dalil yang membuktikan Tuhan ada, mesti Anda batalkan. Karena itu jarang orang-orang itu ateis, ada, tapi jarang. Yang paling mudah agnostik. Kenapa? Karena aku tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Aku masih dalam keadaan apa? Mencari. Tengok. Aku masih mencari. Penak. Orang tidak akan tekok. Akan tetapi kalau Anda teter, apa teter itu? Kalau Anda kejar, apa yang Anda cari? Dalil apa yang sudah Anda perhatikan? Anda akan tahu bahwasanya orang ini tidak berpikir sama sekali. Dia hanya menggunakan lafaz-lafaz ilmu untuk membungkus keagnostikannya dengan kebenaran. Dengan, aku masih sedang dalam marhalah mencari. Karena keberadaan Allah, keberadaan Tuhan bukan sesuatu yang susah sadasan. Yakni dalil yang bisa dipakai oleh mutakalimin, dalilul hudus ini
banyak daripada muqaddimahnya itu qoribun minal badaha. Jadi sampai bertahun-tahun tidak menjumpai Tuhan. Itu ahli sunnah itu macam mosok toh ono wong semacam itu. Sampai Imam Al-Baidawi dalam kitab beliau Minhajul Usul. Beliau itu mengatakan bahwasanya kalau ada orang yang selama hidupnya mencari Tuhan dengan benar dan dia tidak menjumpai Tuhan, saya berharap orang ini diampuni. Kata-kata itu dikritik oleh ulama. Ora mungkin orang mencari Tuhan ndak nemu, ora mungkin. Kalau ada orang mencari Tuhan dan ndak nemu, maknanya golek ini kurang serius, atau dia itu memang ndak golek. Jadi klaim yang dia katakan golek itu tidak benar, seperti agnostik. Banyak orang-orang agnostik ketika dikatakan kamu percaya Tuhan, aku ndak tahu. Dalilnya kurang oke. Dalilnya kurang oke, dan nanti Anda itu akan lihat bahwasanya akarnya daripada Immanuel Kant. Yang mana Immanuel Kant akarnya daripada yang namanya sofis. Jadi semua iskal Ustaz Hasan yang ada zaman sekarang itu akarnya ada sejak zaman dahulu. Jadi ulama-ulama mutakalimin sudah membahas akar-akar kekafiran. Akar-akar masalah yang ada sekarang sudah dibahas akarnya sejak zaman dahulu. Yang sekarang ini hanya nampak dengan baju-baju yang sekarang ini hanya nampak dengan baju-baju yang baru. Tapi kalau kita tengok hakikatnya, akarnya, dia tidak akan luput daripada 7 akar yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sanusi. Lah terus yang taklid yang menyebabkan kekafiran apa? Iya, kalau Anda takfir kalau Anda taklid kepada Nasrani ya kafir. Taklid kepada Mu'tazilah ya ahli bid'ah. Taklid kepada Wahabi ya ahli bid'ah. Karena itu kalau Anda mau taklid itu untung-untungan, mungkin dapat yang bagus dan mungkin dapat yang tidak bagus. Al-Imam Sanusi sendiri di dalam kitab beliau Ummil Barohin mengatakan taklid tidak sah. Karena taklid itu, kesahan taklid menjadikan antara yang batil dan yang benar itu sama. Wallahu a'lam. Wa taklidur radi wa huwa mutaba'atul ghairi. Wa taklidur radi wa huwa mutaba'atul ghairi li ajlil hamiyah wa ta'assub. Bahwasanya yang namanya taklidur radi adalah bagaimana Anda itu mengikuti orang lain li ajlil hamiyah. Hamiyah ini kalau keluargaku ada semacam nepotisme. Ya pokok kue melok Ustaz Yunus, iya dulurku kok. Baca itu kan. Loh, lah mau kira kue nyoblos. Kue nyapa nyoblos Ustaz Yunus? Ustaz Yunus jadi bupati. Aku nyoblos Ustaz Yunus. Nyapa dulurku ta'assub ada hamiyah ya enggak ada masalah, itu pilihan Anda dalam agama tidak boleh semacam itu. Apa itu ta'assub? Ta'assub Anda hanya mengikuti hawa nafsu Anda tanpa adanya dalil. Itu yang namanya taklid. Kenapa kok Anda mengikuti Ustadz Yunus? Kenapa kok Anda menyembah Tuhan yang disembah oleh Ustadz Yunus? Yo, soalnya Ustadz Yunus dulurku kok. Atau Ustadz Yunus ini aku seneng, soalnya rambutnya gondrong piye ngono. Terus dia dempal, senengane mangan bekecot. Tuh, aku seneng itu. Jadi aku mengikuti dia. Itu namanya hamiyah dan ta'assub tanpa ada dalil. Min ghairi thalabin lil haq, tanpa Anda mencari kebenaran. Jadi yang penting pokoknya Ustadz Yunus ngomong apa kuwi sing tak ikuti. Bener utawi salah iku urusan keri. Ini ulama ahli sunnah ndak suka. Kemudian ar-rabtul adi. Apa itu ar-rabtul adi? Di antara akar kebid'ahan dan akar kekufuran adalah orang yang gagal faham terhadap ahkamul adiyah. Bahwasanya ahkamul adiyah, hukum-hukum adat yang sudah saya jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Contohnya makan kenyang, haus minum, melihat dengan mata,
mendengar dengan apa namanya